Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Oke Kusmayanti dengan nomor NPM 10222041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, di sini ada pengertiannya. Apa sih ERP itu? ERP merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan yang lebih baik. ERP merupakan software yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk 1. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Tahapan ERP yang ke-1, Material Requirement Planning atau MRP, merupakan konsep perencanaan kebutuhan material. Yang kedua, Closed Loop MRP merupakan sederetan fungsi yang terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau digantikan jika diperlukan. Yang ketiga, Manufacturing Resource Planning atau MRP 2 merupakan perencanaan penjualan dan operasi antarmuka keuangan dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, Enterprise Resource Planning merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan yang beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan yang dilakukan secara mudah. Dan yang kelima, Extended ERP atau ERP 2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Adapun komponen dari ERP. Poin ke-1, komponen ERP akuntansi dan keuangan. Di poin kedua, komponen ERP produksi dan manajemen bahan. Poin ketiga, komponen ERP sumber daya manusia. Poin keempat, komponen extended ERP, dan poin kelima, komponen e-business. Selanjutnya ada manfaat ERP. Yang ke-1, menawarkan sistem integrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutahiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang keempat, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Yang keenam, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang ketujuh, dapat menurunkan kesengajaan antar pemrograman dengan cara perawatan sistem yang syah. Dan yang kedelapan, dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Di sini juga ada keuntungan dari ERP. Poin ke-1, penurunan inventory. Poin kedua, penurunan tenaga kerja secara total. Poin ketiga, peningkatan service level. Poin keempat, peningkatan kontrol keuangan. Dan yang terakhir, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Adapun kelemahan ERP. Poin ke-1, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Poin kedua, sistem ERP sangat mahal. Poin ketiga, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Poin keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, poin kelima, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Di sini pun ada implementasi dari ERP. ERP The Big Bang, yaitu strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Ada juga Small Bang,
atau pilot approach, yaitu pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Yang terakhir ada step by step atau phased approach, yaitu melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Adapun cara memilih sistem ERP. Yang ke-1, analisis strategi bisnis. Yang kedua, analisa sumber daya manusia. Yang ketiga, analisa infrastruktur. Dan yang keempat, analisa perangkat lunak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.